Inilah Toyota Kijang Super tahun 1948 yang akan kami restorasi. Beginilah kondisi mobil saat pertama kali datang ke garasi kami. Cat bodi sudah kusam, baret di sana-sini. Beberapa bagian karat mulai muncul memakan besi tua di sudut-sudut pintu. Kap mesinnya sudah tak sekuat dulu, tapi di balik itu semua, ada sejarah panjang dan kenangan yang tak ternilai. Kijang ini dulu adalah mobil keluarga, pernah mengantar kami liburan sekeluarga, mengantar orang tua untuk pergi umrah, bahkan kendaraan siaga ketika orang tua sakit. Mesinnya masih bisa hidup, walau suaranya tak lagi sehalus dulu. Kami tidak melihat ini sebagai mobil tua. Kami melihatnya sebagai lembaran sejarah yang layak dibuka kembali. Restorasi ini bukan sekadar memperbaiki mobil. Ini tentang menghormati masa lalu, tentang membawa kembali suara mesin yang dulu menemani tawa dalam perjalanan panjang keluarga. Interiornya, joknya sudah robek, dashboard mulai retak dan kusam karena usia. Tapi setiap sudutnya menyimpan cerita. Setir tua ini pernah dipegang papa yang sabar, menyetir berjam-jam tanpa keluh, demi menjenguk anak-anaknya di perantauan. Restorasi ini bukan soal mengkilapkan bodi atau mengganti parts semata. Ini tentang menghidupkan kembali jiwa Kijang Super, memberinya nafas baru, tapi tetap menjaga ruh lamanya. Beberapa minggu ke depan mobil ini akan kami bongkar, periksa satu persatu, kami rawat seperti merawat kenangan lama. Tunggu hasil akhirnya, karena setiap Kijang punya cerita, dan yang satu ini akan kembali bersuara. Proses restorasi mobil itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tidak mungkin bisa selesai hanya dalam waktu 1 bulan saja. Bahkan bisa memakan waktu tahunan. Untuk itu perlu perencanaan yang matang, bagian mana yang harus dimulai terlebih dahulu. Pada restorasi Toyota Kijang Super ini kami akan mulai dari bagian dalam mobil terlebih dahulu. Bagian awal yang akan diperbaharui adalah dashboard mobil dan juga konsol tengah. Restorasi kita mulai dari jantung interior, dashboard. Bagian ini bukan cuma estetika, tapi juga pusat kendali dan kenyamanan pengemudi. Setelah puluhan tahun, dashboard ini tampak lelah, warna pudar, bahan getas, dan sudah tidak sedap dipandang. Kondisi dashboard saat ini sudah mulai kusam, dan beberapa bagian ada yang lepas. Pekerjaan pertama dimulai dari melepas bagian per bagian dashboard supaya lebih gampang ketika akan dicat ulang. Warna dashboard akan kami ganti dari coklat menjadi hitam. Hal ini untuk penyegaran saja supaya lebih rapi dan enak dilihat. Langkah pertama adalah membongkar seluruh komponen. Setiap baut, kisi AC, dan panel speedometer dilepas satu persatu. Tak bisa sembarangan, karena orisinalitas harus tetap dijaga. Membongkar dashboard tua bukan perkara mudah, tapi justru disinilah tantangan restorasi. Menyelami satu persatu bagian yang dulu pernah berfungsi dengan baik, dan akan kita hidupkan kembali. Dashboard yang lama kini telah keluar dari sarangnya. Selanjutnya akan dibersihkan, diamplas, dan dicat ulang dengan warna hitam yang lebih elegan. Setelah pada video sebelumnya kami mempreteli dashboard Toyota Kijang Super. Sekarang lanjut dengan proses pengecatan dashboard mobil Toyota Kijang Super tahun 88 ini. Sebelum dilakukan pengecatan, bagian dashboard yang patah kami reparasi dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah direparasi dan dibersihkan dengan seksama, dashboard kami amplas halus agar cat bisa menempel sempurna. Kami gunakan cat semprot khusus interior, warna hitam doff, yang memberikan kesan elegan sekaligus mewah. Lapisan pertama disemprot tipis dan merata, kemudian dilanjutkan dengan lapisan kedua setelah kering. Proses ini dilakukan secara hati-hati untuk menghindari cipratan dan gelembung pada permukaan dashboard. Setelah pengecatan selesai, dashboard dibiarkan mengering selama beberapa jam di ruangan terbuka, agar kering merata dan hasil akhir tetap bersih dan halus.
untuk konsol tengah juga diset dengan warna hitam, supaya ada satu kesatuan tema warna pada interior mobil ini. Setelah cat benar-benar kering, kami mulai proses pemasangan kembali dashboard ke posisi semula. Setiap baut dan klip pengunci kami pasang dengan teliti, memastikan tidak ada bagian yang longgar atau terlewat. Bagian panel-panel kecil seperti kisi AC, dudukan tombol, dan glove box juga kami pasang ulang satu persatu, memastikan semuanya kembali berfungsi normal seperti semula. Dan inilah hasil akhirnya. Dashboard mobil kini tampil seperti baru, dengan finishing hitam doff yang elegan dan permukaan yang halus tanpa cacat. Warna hitam memberi kesan modern dan bersih, cocok untuk segala jenis interior. Proses ini bukan cuma mempercantik tampilan, tapi juga memberi kenyamanan lebih saat berkendara. Dashboard yang semula rusak dan pudar, kini tampil segar dan berkelas kembali. Selain tampilan visual yang memukau, dashboard juga kini terasa lebih nyaman disentuh. Teksturnya halus, tidak licin, dan tidak memantulkan cahaya berlebihan, cocok untuk penggunaan sehari-hari. Perbaikan dan pengecatan ini bukan hanya soal estetika, tapi juga soal fungsi dan kenyamanan saat berkendara. Dengan proses yang teliti dan hasil akhir yang memuaskan, dashboard ini jadi bukti bahwa dengan perawatan dan sentuhan tepat, bagian interior mobil bisa kembali tampil maksimal, bahkan lebih baik dari kondisi aslinya. Terima kasih sudah menyaksikan proses restorasi dashboard ini. Jangan lupa like dan follow untuk video modifikasi dan restorasi lainnya dari kami.